Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kebaikanmu, oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Halo sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan sahabat semua untuk merayakan rahmat Allah melalui sabdanya. Kita berdoa sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, anugerah-Mu melingkupi kami, dan cinta kasih Allah membuat hati kami dipenuhi dengan sukacita, dengan pengharapan,
dengan kesatuan hati. Ajarlah kami untuk terus-menerus berelasi dengan positif bersama banyak orang. Melalui sabdamu kami akan belajar bagaimana hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita perhatikan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Dan saya akan mengutip dari Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, pernahkah beda pendapat, konflik, atau bertengkar dengan orang lain? Jika pernah, tentu kita akan merasakan bagaimana relasi terganggu akibat dari perbedaan pendapat, dari konflik, dari pertengkaran. Dan rusaknya relasi itu kadang-kadang membuat kita harus terpisah. Rusaknya relasi dengan sesama yang mengakibatkan perpisahan itu tentu menyakitkan. Kadang-kadang kerasnya hati berujung pilu. Demikian sebuah syair dari sebuah lagu. Lagu apa? Ya silahkan nanti dicari sendiri. Kerasnya hati itu pasti berujung pilu. Ketika kita masing-masing mengeraskan hati, maka di sana yang terjadi adalah perpisahan. Rusaknya relasi yang mendatangkan perpecahan itu selalu mendatangkan duka, kesedihan, karena kita kehilangan relasi, kehilangan kebiasaan-kebiasaan bersama orang-orang yang dulu pernah bersama. Mungkin buat sahabat Morning Grace yang diputus oleh pacarnya, merasa sedih karena kebiasaan-kebiasaan saya dengan mantan itu sekarang tidak lagi dilakukan. Mungkin biasanya malam-malam di angkringan bareng, kemudian di warung kopi bareng, tiba-tiba tidak. Sekarang sendiri, di angkringan sendiri, di warung kopi sendiri, terus kita merasa semakin pilu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, ketika perpisahan terjadi, di situ kita merenungkan makna dari kesatuan, merenungkan makna dari hidup bersama. Dalam hidup bersama, tidak akan kalis dari perbedaan pendapat dan konflik. Dan kadang-kadang orang susah untuk mengampuni. Mengapa orang sulit mengampuni dan menerima sesama yang bersalah sekalipun ia sudah minta maaf? Jawabnya adalah karena kita merasa diri paling baik, merasa paling benar. Dan ketika merasa diri paling baik, paling benar, kita akan membuat pemisahan dengan yang lain. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ia mengajarkan hidup dalam pengampunan dan penerimaan. Ia mengajarkan pada kita merangkul semua orang. Tindakan itu berbeda dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat. Sebagai para agamawan, mereka kerap kali memandang orang sebelah mata. Mereka melihat para pendosa, melihat orang-orang lain yang dianggap keliru, para pemungut cukai, orang-orang dahan, tidak pantas diterima, tidak pantas dimaafkan. Dan mereka menutup pintu-pintu relasi dengan banyak orang. Mereka memilih jalan yang berbeda dan terpisah. Sikap Tuhan Yesus berbeda.
Ia menunjukkan cara hidup yang tidak sama dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat. Ia mengajarkan penerimaan, ia mengajarkan pengampunan, dan ia mengajarkan bagaimana pengampunan itu menjadi jalan yang hidup. Lewat perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal tentang penataan relasi antar manusia. Dalam hidup bersama, hal yang perlu diingat adalah manusia itu berharga. Maka hindarilah mencemooh, hindari menghina, hindari merendahkan, hindari mengabaikan. Dan ketika ada sesama kita yang melakukan kesalahan, pengampunan harus diutamakan. Mengapa? Sebab kita sendiri juga bisa melakukan kesalahan. Jadi, kalau kita menutup jalan bagi orang lain untuk meminta pengampunan, itu sebetulnya kita sedang menutup diri kita sendiri untuk diterima oleh orang lain. Ingat, kita itu juga banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa. Jadi, sikap ini membuat kita akan belajar untuk rendah hati, untuk menerima, untuk hidup bersama. Tadi sudah saya katakan, rusaknya relasi itu adalah sebuah kehilangan. Semua pihak akan merasa kehilangan. Dalam konflik yang berujung pada kekerasan, sejatinya tidak ada yang menang. Maka, kesatuan relasi itu merupakan kesatuan yang mendatangkan kesukacitaan. Tuhan katakan, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sahabat Morning Grace dan dikasih Tuhan, kita harus mencari atau membiarkan. Di saat relasi kita dengan orang lain terganggu, rusak, mari kita mengutamakan pengampunan dan penerimaan. Kita harus mencari jalan yang baik. Hindari sikap membiarkan, acuh, cuek, atau statue. Statue itu membuat kita kehilangan spirit kesatuan hati. Dan semoga kita belajar dari Tuhan Yesus. Ia mencari yang hilang. Sama seperti saya dan Anda. Kita dicari. Kita yang ditemukan oleh Tuhan Yesus dipanggil untuk mencari, bukan untuk membiarkan. Mari kita saling mengampuni, saling menerima. Tuhan bersama kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menerima kami apa adanya. Ajarlah kami untuk menerima sama kami apa adanya dengan pengampunan, dengan cinta kasih, dengan perdamaian. Diberkatilah setiap sahabat Morning Grace di dalam aktivitas keseharian. Semoga hidupnya dipakai untuk menyatakan cinta kasih Allah pada kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rindu.
Ajarku berdiam, dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.